kami dirgayukan, hadirin hadirat sebangsa dan setanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, karena atas nikmat dan hidayahnya kita dapat dikumpulkan di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk kedua kalinya, salawat serta salam kami aturkan kepada motivator sejati kita, bukan Namrud, bukan Fir'aun, tetapi melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan juri yang kami hormati, hadirin sebangsa dan setanah air. Dunia semakin cantik dan molek, dihiasi dengan perkembangan sains dan teknologi yang semakin canggih dan menarik. Akan tetapi, permasalahan-permasalahan di setiap lini kehidupan, termasuk di dalamnya masalah kemiskinan, telah membuat otak ruwet, mumet, dan jelimet. Bukankah karena miskin seseorang tidak dapat meneruskan pendidikannya, maka ia menjadi bodoh? Bukankah karena miskin seseorang tidak dapat melihat dan mendengarkan berita-berita terkini atau headline news, maka ia menjadi terbelakang? Bukankah karena miskin seseorang dapat menjual akidahnya, maka ia menjadi kufur? Masalah ini terus dan terus berputar bagaikan lingkaran setan yang seolah-olah tidak ada pemecahannya. Padahal Islam telah memberikan solusi konkret dengan cara ekonomi syariah, pendorong penguatan ekonomi umat. Sebagaimana yang telah disyaratkan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa
Lupa sudah dia. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka mengatakan bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapatkan peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang diperolehnya dahulu menjadi miliknya, dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Hadirin rahimakumullah, firman Allah yang baru kita simak bersama mengisyaratkan agar kita umat Islam memiliki ekonomi yang kuat. Mari kita kaji secara mendalam. Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir jilid ketiga menyebutkan bahwa sebab diturunkannya ayat ini berawal dari sebuah pertanyaan Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Sayyidina Muhammad SAW. Wahai Rasulullah, aku memiliki harta yang banyak, akan tetapi pewarisku cuma 1 orang anak. Bolehkah aku bersedekah 2/3-nya? Rasulullah menjawab, tidak boleh. Bolehkah jika 1/2-nya? Rasulullah menjawab, tidak boleh. Bolehkah jika 1/3-nya? Rasulullah menjawab, tidak boleh. Seraya melanjutkan perkataannya, sungguh aku mengharapkan jika engkau dapat mewarisi keturunan yang kaya dan berharta, dan itulah yang terbaik, daripada engkau mewarisi keturunan yang lemah lagi pasrah, serta hanya mengharap belas kasih orang lain. Kisah ini menjelaskan kepada kita bahwasannya Islam menginginkan agar setiap orang tua dapat meninggalkan generasi penerus mereka dalam keadaan kuat fisik, kuat mental, dan kuat perekonomiannya. Lupa itu paling. DeFi. Syekh Mustafa Al-Maraghi menafsirkan kalimat khufu alaihim sebagai suatu kekhawatiran jikalau anak-anak tidur terlantar dan tersesia. Kenapa demikian? Karena telah diketahui bersama bahwa tolak ukur sejahtera tidak sejahteranya seseorang, makmur tidak makmurnya seseorang dilihat dari keadaan ekonominya. Apabila ekonominya
baik, maka apa yang menjadi hajat hidupnya akan mudah untuk terpenuhi. Akan tetapi jikalau ekonominya buruk, maka secara pasti apa yang menjadi hajat hidupnya akan sulit untuk terpenuhi. Hadirin rahimakumullah, dalam dunia ekonomi kita mengenal adanya 3 buah sistem ekonomi. Pertama, sistem ekonomi sosialis, di mana pemerintah secara mutlak mengurus dan mengelola sistem perekonomian mereka. Kedua, sistem ekonomi kapitalis, di mana setiap individu, setiap wirausahawan berhak untuk mengurus dan mengelola sistem perekonomian mereka. Sistem inilah yang telah membuat jarak antara yang kaya dan miskin, dan juga telah membuat yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Ketiga, sistem ekonomi Islam, di mana dalam sistem ini yang diangkat ke permukaan adalah nilai-nilai ukhuwah dan nilai-nilai kebersamaan, dengan artian bahwa setiap orang harus saling tolong-menolong. Yang kaya menolong yang lemah, yang kaya menolong yang miskin, yang kuat menolong yang lemah. Bahkan mereka tahu mereka adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Dari penjelasan ini, maka timbullah sebuah pertanyaan. Bagaimanakah cara merealisasikan prinsip ini? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan firman Allah dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 19. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta benda mereka terdapat hak orang miskin yang meminta dan hak orang miskin yang tidak meminta. Hadirin rahimakumullah, firman Allah pada ayat ini dengan tegas dan jelas mengisyaratkan kepada kita bahwa pemberdayaan ekonomi diproyeksikan demi kesejahteraan bersama. Islam menolak keras sistem ekonomi dalam bentuk monopoli, oligopoli, dan sistem ekonomi yang diproyeksikan hanya untuk kepentingan pribadi. Prinsip ini harus kita aplikasikan di negara kita jikalau kita menginginkan negara kita menjadi negara maju dan damai. Apalagi jikalau kita perhatikan di negara kita Indonesia ini masih terdapat 37,5 juta jiwa umat manusia yang berada di bawah garis kemiskinan. Lalu berapa banyakkah umat Islamnya? Ternyata setelah diteliti oleh lembaga peneliti di Indonesia, terdapat 30 juta jiwa umat Islam yang berada di bawah garis kemiskinan. Termasuk demi Bapak. Sebuah pertanyaan besar yang ada pada pikiran kita semua. Bagaimanakah lupa lagi. Ayo improv. Kenapa umat Islam lebih banyak tenggelam dalam kemiskinan? Menurut Kiai Haji Zarkasi, pertama, banyak yang hanya berorientasi pada keakhiratan saja. Mereka memiliki pemahaman yang sempit terhadap kedua hadis Nabi Muhammad SAW, ad-dunya jifah. Dunia ini adalah bagaikan yang menjijikan, dan ad-dunya sijnul mukmini. Dunia adalah penjahat bagi umat Islam. Terlalu panjang. Improv saja. Pemahaman ruang sempit terhadap kedua hadis ini mengakibatkan permasalahan-permasalahan duniawi ditinggalkan dan akhirnya Islam identik dengan masalah kemiskinan. Kedua, kemunduran ekonomi umat Islam disebabkan dalam melaksanakan kegiatan ekonomi. Mayoritas umat Islam lebih banyak berpikir dengan corak agraris dan kolot. Padahal saat ini dunia ini membutuhkan orang-orang yang kreatif dan siap dan saling berkompetisi dengan yang lainnya. Hadirin dan hadirat yang kami hormati, bagaimana
bagaimanakah konsepsi Islam dalam perekonomiannya? Mari kita simak bersama firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradi minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahim. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta benda sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Tidak bisa. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Syekh Mustafa Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi menyatakan bahwa halalnya perniagaan transaksi jual beli jika terjadi saling meridhoi antara keduanya. Sebaliknya, Islam sangat mengharamkan adanya penipuan, pendustaan, dan pemalsuan barang. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa ayat ini merupakan dasar dari sebuah ekonomi Islam. Dan ayat ini pula merupakan himbauan bagi kita semua agar tidak mencari keuntungan dengan cara menghisap biara orang lain, yakni riba. Improve saja. Terlalu panjang konteks-teksnya, terlalu panjang, dia nggak bisa hafal itu. Berdasarkan atau prinsip ini, maka diketahui bersama sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi muawanah. Terdapat di dalamnya sistem ekonomi mujarabah, murabahah, dan musyarakah. Panjang, susah kamu hafal itu. Dan di negara kita ini, alhamdulillah setidaknya telah melaksanakan prinsip ini dengan adanya bank syariah. Oleh karena itu, untuk menopang prinsip ini, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memiliki harta, maka bersedekahlah dengan hartanya. Barang siapa memiliki kekuasaan, maka bersedekahlah dengan kekuasaannya. Barang siapa yang memiliki ilmu, maka bersedekahlah dengan ilmunya. Untuk itu, kami mengajak kepada kita seluruh umat Islam untuk mengaplikasikan sistem ekonomi Islam ini. Dengan cara pemberdayaan ekonomi umat, dan secara tidak langsung segala bentuk kebodohan, kekufuran akan hilang dengan sendirinya. Untuk itu, marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga diberi kelancaran
Amin.